Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di akun channel YouTube saya, Andrian S. Rahmawan, di Ruang Diskusi. Baik, teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi masuk PTN tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023. Ya, jadi ketika saya menyampaikan materi ke teman-teman yang duduk di bangku kelas 3 SMA dan juga berdiskusi bersama mereka bahwa bahasa-bahasa LTMPT, SNMPTN, SBMPTN, bidik misi itu masih belum bisa dilupakan, ya. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa perubahan masuk PTN tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 saat ini, supaya kita semua nanti bisa tahu perubahan apa saja yang terjadi, dan juga tentunya nanti kita bisa memahami dan juga nggak salah lagi, ya, terkait dengan perubahan-perubahan ini. Nah, teman-teman, di sini perubahan masuk perguruan tinggi negeri 2022 dibandingkan dengan 2023, setidaknya di sini ada 6 poin ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sistem seleksi, kemudian yang kedua jenis seleksi, yang ketiga lintas jurusan atau nanti jurusan apa saja yang bisa diambil, kemudian yang keempat di sini adalah komponen penilaian, kemudian yang kelima mekanisme SBMPTN atau yang sekarang bahasanya adalah SNBT, kemudian yang terakhir adalah pendaftaran peserta. Nah, di sini teman-teman sekalian, pertama adalah sistem seleksi. Tahun 2022 ini menggunakan LTMPT. Ya, jadi LTMPT ini merupakan singkatan dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, di mana LTMPT ini merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Sedangkan di tahun 2023, LTMPT ini sudah berganti dengan nama SNPMB, ya. Jadi SNPMB ini merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, di mana SNPMB ini adalah tim yang dibentuk oleh Mendikbudristek untuk mempersiapkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua adalah jenis seleksi. Ya, di tahun 2022 itu menggunakan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan di tahun 2023 ini SNMPTN itu sudah berubah menjadi SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Sedangkan SBMPTN ini berganti menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, kemudian yang ketiga adalah lintas jurusan, SNBP atau SNMPTN. Ya, di tahun 2022 ketika itu menggunakan SNMPTN, siswa dipisah sesuai dengan jurusan di pendidikan menengah. Ya, artinya teman-teman yang duduk di bangku kelas di bangku SMA yang mengambil jurusan IPA, maka tidak dibolehkan mengambil jurusan yang linier dengan IPS di perguruan tinggi. Ya, misalnya teman-teman jurusan IPA, maka tidak diperbolehkan mengambil jurusan ekonomi, sosiologi, dan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan sosial. Ya, kemudian pun sebaliknya, teman-teman yang duduk di bangku SMA yang mengambil jurusan IPS itu tidak diperbolehkan mengambil jurusan yang linier dengan jurusan IPA. Nah, jadi teman-teman yang duduk di bangku SMA yang mengambil jurusan IPS, maka tidak diperbolehkan untuk
mengambil jurusan di Fakultas Teknik misalnya, atau di Fakultas Kedokteran dan lainnya ya, yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang linear dengan jurusan IPA. Tetapi di tahun 2023 ini SNBP ya, siswa dapat memilih prodi pada PTN sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, artinya di sini sudah diperbolehkan untuk lintas minat. Ya, teman-teman di SMA mengambil jurusan IPA itu sudah diperbolehkan untuk mengambil jurusan yang atau mengambil ya lintas jurusan. Ya, yang IPS pun demikian. Nah, jadi tidak dipermasalahkan teman-teman mengambil jurusan apapun ya ketika mengikuti SNBP besok. Tetapi catatannya teman-teman sekalian, walaupun di sini panitia atau penyelenggara membolehkan kita mengambil jurusan lintas minat, ya jadi itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, misalnya teman-teman mengambil jurusan IPA di SMA, kemudian ketika mengikuti SNBP tiba-tiba mengambil jurusan sosiologi atau mengambil jurusan hukum misalnya, itu kembali lagi pada diri kita. Artinya kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu ya, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan nanti ketika kita kuliah. Karena dari panitia pun juga walaupun membolehkan mengambil jurusan lintas minat atau lintas jurusan, tetapi peserta itu harus bisa bertanggung jawab dan juga bisa menerima segala konsekuensi ketika mengambil jurusan lintas minat. Oleh karena itu saya menyarankan teman-teman sekalian ya, ketika nanti mau mengambil jurusan lintas minat ya, silahkan di cross check lagi nanti di jurusan A misalnya, di sana mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari misalnya, ataupun hal-hal lain silahkan untuk di cross check ya, supaya teman-teman nanti betul-betul yakin ya untuk mengambil jurusan lintas minat. Nah, kemudian yang keempat yaitu komponen penilaian. Ya, di tahun 2022 waktu itu SNMPTN ya, itu memperhitungkan nilai mata pelajaran tertentu saja sesuai dengan penjurusan sekolah ya. Kemudian di tahun 2023 ini SNBP itu membutuhkan nilai seluruh mata pelajaran di rapot teman-teman sekalian. Jadi nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 yaitu juga masuk dalam kategori penilaian di tahun 2023 ini ketika teman-teman mengikuti SNBP. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan mekanisme SBMPTN atau yang sekarang namanya adalah SNBT ya. Di tahun 2022 yaitu SBMPTN untuk tes UTBK itu menggunakan tes potensi skolastik atau TPS dan tes kemampuan akademik atau TKA. Sedangkan di tahun 2023 ini nanti teman-teman mengikuti UTBK SNBT, maka tesnya itu menggunakan tes potensi skolastik atau TPS dan fokus kepada kemampuan kognitif, penalaran matematika, dan literasi bahasa Indonesia dan juga literasi bahasa Inggris. Nah, kemudian yang keenam ya terkait dengan pendaftaran peserta. Jadi di tahun 2022 teman-teman yang mengikuti SNMPTN pesertanya bisa mendaftar ke jenjang S1 dan D4 vokasi. Sedangkan di tahun 2023 ini jika teman-teman mengikuti SNBP, maka peserta bisa mendaftar di jenjang S1, D3, dan D4 vokasi. Jadi itu teman-teman sekalian beberapa hal yang berubah di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan komen ya akun channel YouTube saya supaya nanti teman-teman semua bisa mendapatkan informasi
informasi-informasi penting terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.